Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Topik 4, Filosofi Pendidikan Indonesia. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Vera Yunita Prihabsari, Sri Handayani, Rodatus Sofiah, dan Tri Mei Wulandari. Apa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia artinya bahwa Pancasila merupakan kesatuan yang unik dan berdiri sendiri serta memegang kendali yang penting dalam bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia artinya nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang hidup di dalam masyarakat, yang merupakan falsafah bangsa yang menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia, serta menjadi dasar pemersatu dari keberagaman yang ada di Indonesia. Perwujudan profil pelajar Pancasila abad 21. Ada 6 profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir yaitu mandiri. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya yang telah dilaksanakan di SD Jamaatul Ikhwan, yaitu membaca Iqra, sholat berjamaah, sholat duha, berdoa sebelum belajar, dan sebagainya. Kemudian elemen kunci berakhlak mulia. Yang pertama berakhlak agama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokal, dan identitas, serta tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dalam budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Contoh perwujudannya yaitu lomba fashion show siswa SD dengan tema pakaian adat. Elemen berkebinekaan global. 1. Mengenal dan menghargai budaya. 2. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. 3. Mampu berkomunikasi secara interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Gotong royong. Pelajar memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela. Contoh perwujudannya yaitu melakukan bersih-bersih di kelas ataupun lingkungan sekolah setiap hari guna menciptakan lingkungan belajar yang bersih dan nyaman. Elemen kunci dari gotong royong ada 3. Yang pertama kolaborasi, yang kedua kepedulian, dan yang ketiga yaitu berbagi. Profil pelajar Pancasila berikutnya yaitu kreatif. Artinya siswa mampu menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermanfaat dan bermakna. Contohnya yaitu siswa membuat kardus bekas menjadi miniatur rumah, kendaraan, dan lain-lain guna mengatasi permasalahan dari adanya sampah. Profil pelajar berikutnya yaitu bernalar kritis. Artinya siswa mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Contoh perwujudan dari bernalar kritis yaitu siswa diajak untuk menemukan informasi dan mengumpulkan bukti dari informasi tersebut dalam bentuk mapping. Selanjutnya dipresentasikan
lalu diberikan evaluasi. Elemen kunci bernalar kritis yang pertama memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, dan merefleksi pemikiran dan mengambil keputusan. Profil pelajar berikutnya yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Contoh perwujudannya yaitu siswa dibiasakan untuk mengerjakan tugas individu secara mandiri dan jujur, tidak bergantung pada teman maupun guru. Elemen kunci dari mandiri yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan regulasi diri. Bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Yang pertama, mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, lakukan pembelajaran abad 21. Yang ketiga, ciptakan guru profesional. Lalu, ciptakan model pembelajaran berdiferensiasi dan ciptakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.